maksimal. Namun hati-hati, penipuan yang terjadi di jaringan ini merebak seiring dengan pemanfaatannya di ranah publik. Lalu, bagaimana geliat fenomena penipuan online ini? Apa yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi pada diri kita? Bersama saya, Sarah Arif, berikut reportase investigasi selengkapnya. Uptown, the streets in a calming rain. Outside is apa sih yang kamu ketahui tahu tentang istilah online scamming nggak sih? Tahu. Pernah dengar tapi masih baru. Online scamming? Enggak. Kalau yang Mas tahu, modus-modus online scamming itu apa aja? Modus-modusnya itu ya kalau misalnya paling terkenal yang kalian ketahui ya pasti SMS penipuan itu masuk atau enggak belanja lewat online shop tapi ternyata ditipu, itu juga termasuk online scamming. Ya gitu-gitu sih. Minta ketemuan dari Facebook dan dulu tuh sempat itu loh sampai penculikan kayak gitu. Masuk nggak sih? Ya, terus apa lagi? Terus masa itu tuh. Terus sama yang paling online shop itu kan biasanya. Oh, Biasanya tuh buat web yang nyamain kayak aslinya. Kemudian ya link-link biasanya video segala macam. pernah ngalamin nggak sih secara pribadi? Untungnya sih belum pernah. Alhamdulillah belum. Nah, jadi saya pernah mengalami pengalaman penipuan. Modusnya itu dia nge-SMS saya pertama kali dan mengaku teman saya. Terus dia bilang dia mau datang ke kosan saya. Dia asal dari Jakarta, mau datang ke Jogja. Nah yaudah akhirnya saya bilang yaudah ketemuan aja, ketemuan di kosan gua gitu. Aku bilang gitu, kasih alamatnya kan, tapi dia nggak balas lagi. Udah. Terus nggak lama gua telepon karena khawatir kan, dan dia bilang dia lagi ditilang. Polisinya minta uang dalam bentuk pulsa. Kalau nggak dia nggak dibebasin, dia minta 200.000. Terus setelah saya berikan uangnya, dia tidak setelah saya kontak tidak membalas lagi, dan saya baru sadar kalau itu ditipu dan itu bukan teman saya, cuma ngaku-ngaku doang. Terus kok bisa ketipu? Kok bisa percaya kalau itu adalah teman Anda? Dia tahu nama saya yang pertama, yang kedua suaranya dia mirip sama teman saya dan dia menebaknya benar. Pokoknya sebut saya nama teman saya itu Joko ya. Dibilang namanya Joko dan suaranya mirip, jadi saya percaya. Ya udah, gimana lagi. Terus setelah itu
Anda nggak ada kayak upaya melaporkan dia ke polisi atau? Kalau polisi sih ada ya, cuman polisi Indonesia itu kalau nggak ada uang perizinnya nggak mau dikerjain, paling 5 laporan udah selesai. Kronologinya itu sekitar 1 tahun yang lalu saya pengen beli headset, terus di Facebook ada yang jualan headset dan terlihat terpercaya karena banyak versi pengirimannya. Saya ikutin prosedurnya, kirim SMS, terus diberitahu rekening, saya kirim. Beberapa minggu kemudian datang barangnya, tapi dalam bentuk kemasan yang kurang bagus, dan itu menyebabkan headset yang saya pesan itu dalam kondisi yang tidak baik. Saya komplain lewat SMS, dibalas, kemudian diminta untuk mengembalikan barang ke alamat asal, karena waktu itu saya masih menyimpan kardusnya dan juga alamatnya. Saya kembalikan barangnya dan saya tunggu, tapi nggak ada tindak lanjut, tidak ada refund maupun penggantian barang baru. Alasan kenapa saya tidak lanjut, sebetulnya udah di SMS. Saya SMS, saya coba telepon tapi nggak diangkat, nggak dibalas. Saya bingung, akhirnya gimana? Kalau mau ditanya mau dilaporin ke siapa, saya juga nggak tahu. Soalnya waktu itu pun saya nggak punya pengetahuan tentang cybercrime dan macam-macam. Jadi saya bingung mau melapor ke siapa. Toh pun kalau mau melapor ke polisi, ya kita tahulah citranya polisi seperti apa. Apalagi masalah-masalah kecil kayak gini, kesempatan untuk ditanganinya itu kecil, dan saya rasa itu malah membuang-buang waktu saya. Jadi saya itu menggeluti bisnis online itu di bidang penjualan parts untuk hobi aeromodeling, gitu. Saya datangkan barangnya dari Hong Kong, langsung dari sana lewat pos udara, dan saya jual online di sini karena saya nggak buka toko, karena kalau buka toko itu urusannya macam-macam, jadi saya buka online aja. Saya mulai bisnis online ini pada tahun 2011. Jadi sebelum bulan ke-8 apa nggak salah itu, sebenarnya mulainya tuh saya nggak ada niatan untuk mulai bisnis online ini. Cuma suatu ketika ya saya itu pulang membawakan saya sebuah mainan dan saya tertarik lebih jauh, hingga akhirnya saya punya satu armada. Kemudian saya berpikir, wah ini pemainnya masih belum banyak di Indonesia. Kok kendalanya itu dari sisi shipping dan pajak. Kenapa? Karena setelah saya lihat-lihat itu, kadang pajak yang dikenakan sama bea cukai itu dari satu waktu ke waktu itu nggak konsisten. Kayak misal dulu saya pernah nggak dikenakan pajak alias free, cuma dikenakan biaya bungkus di kantor pos sebesar 15.000, tapi order terakhir saya ini kena pajak sekitar 300.000. Padahal barang yang saya beli itu sama semua gitu loh. Saya juga nggak ngerti kenapa seperti itu. Dan sejak tahun 2013 di kuartal pertama kemarin ada perubahan peraturan dari kantor pos dan bea cukai di Indonesia, sehingga kalau mau masukin barang ke Indonesia itu sekarang agak susah, apalagi impor dari Cina, dari Hong Kong, seperti itu. Kalau saya pribadi, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah tertipu secara online. Cuma sepupu saya yang juga dealer untuk parts aeromodeling ini pernah ditipu ketika dia mendatangkan barang dari Cina. Nominalnya dapat dibilang lumayan besar, bisa untuk hidup selama 2 bulan di Jogja. Dan ketika barang itu sampai ke sini, ibarat barang itu seperti sudah rusak, dan dari pihak penjual sama sekali tidak ada usaha untuk refund atau usaha-usaha lain yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Seperti itu penipuan online yang pernah saya ketahui. Kalau penipuan online itu sebenarnya juga kita tidak dapat menyalahkan itu ya, si pelaku penipuan, karena itu memang cara mereka untuk mencari uang. Dan menurut saya memang penipuan online itu adalah sesuatu yang sangat pintar. Manusia itu pintar memanfaatkan celah tersebut.
Karena kalau online kan kita hanya dapat lihat fotonya, ya toh, kita nggak dapat menyentuh barangnya, dan barang kan dikirim setelah kita melakukan transfer ke rekening si penjual seperti itu. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, kalau rekan-rekan ini tidak ingin terkena penipuan online, itu ada beberapa hal yang harus rekan-rekan teliti dulu sebelum membeli. Jadi pertama, lihatlah dari nama penjual, nama online ID-nya itu. Kalau ID-nya alay, itu Anda harus waspada seperti itu. Terus kedua, misalkan Anda mau beli di Kaskus, itu dilihat dulu reputasinya, dia dia merah atau hijau seperti itu. Kalau Anda beli di eBay atau situs-situs lelang lainnya, lihatlah positive feedback dari statistika penjual yang ada di situ. Kalau dia lebih tinggi dari 90%, maka bisa dipastikan itu penjual terpercaya. Dan memang biasanya ada di eBay dan situs lainnya itu ada kayak misal dari penjual ini tuh barang yang sudah terjual ada berapa, itu bisa dilihat gitu loh. Terus nanti komen-komennya, feedback dari konsumen yang udah pernah beli dari dia itu juga udah bisa diteliti. Dan kalau lebih amannya sih, kalau misal rekan-rekan itu ingin mengadakan transaksi di lingkup domestik, utamakan cash on delivery. Jadi teman-teman ketemu dengan penjual, melihat barang, kemudian membayar. Dengan itu dapat meminimalisir, teman-teman bisa dapat barang yang bagus sesuai dengan keinginan dan aman, nggak perlu makan waktu pengiriman, dan tentunya akan terhindar dari penipuan seperti itu. Fenomena online scamming atau penipuan online sangat menggiurkan untuk meraup keuntungan finansial. Dengan demikian, dalam hal ini kemajuan teknologi dan komunikasi juga membawa konsekuensi pada globalization of crime. Kriminalitas menjadi sulit untuk dilacak karena akses terhadap internet dan media digital lainnya termasuk telepon seluler selaku media perantara sangat terbuka luas. Sehingga siapapun dapat melakukan penipuan kepada orang lain yang terpaut jarak sangat jauh sekali. Tindak kejahatan bisa muncul memang dari niat pelaku, namun kita bisa mencegahnya dengan meningkatkan kewaspadaan dan menutup peluang untuk tindak kejahatan. Sekian reportase investigasi. Sampai jumpa. Ojo nipu kuwi dosa marang kanca, gitu. Gusti Allah, gitu. Jadi kok kabeh sing mbok tipu kuwi dosa kabeh kowe. Ya, ojo nipu makane. Lanjut, nek kowe pengen aman saka penipuan, ya toh. Salat, ya toh. Banyak istighfar, ya toh. Nah, itu menjaga iman, ya toh. Berdoa, ditempatkan di tempat yang tepat, waktu yang tepat, kayak gitu. Kamu berangkat kuliah tuh telepon dulu sama bapak ibu, Bu, Pak, berangkat kuliah ya, tuh minta izin gitu. Jangan telepon kalau pas uang bulanan habis, gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma ya jangan seperti itu, kayak gitu. Terus yang punya pacar jangan selingkuh, ya segitulah pokoknya.